Selanjutnya akan diisi oleh Bapak Yunan Ali Atsmi, Ketua Program Studi Multimedia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Pada kesempatan ini saya Yunan Ali Atsmi selaku Kepala Kejuruan Multimedia SMK TI Kartika Cendekia Purworejo akan memberikan pemaparan mengenai kejuruan multimedia di SMK TI Kartika Cendekia Purworejo. Adik-adik semua, mungkin bagi kalian kejuruan multimedia adalah sebuah hal yang baru karena kalian belum banyak mengenal itu secara keseluruhan. Jadi di sini saya harus memberikan pemaparan dasar mengenai kejuruan multimedia ini supaya adik-adik semua memahami akan kejuruan ini dan mempermudah kalian untuk mempelajari multimedia. Pertama, seperti yang ada di slide, bahwa ke multimedia itu tentunya ada sebuah alasan, ya, ada sebuah alasan seseorang untuk memilih kejuruan multimedia. Alasan di sini ada yang saya ambil dengan realita pada waktu ini, bahwa alasan ke multimedia adalah salah satu bidang teknologi informasi yang pada era ini revolusi industri 4.0 sangat berperan. Jadi pada era ini, era di mana digitalisasi telah menguasai seluruh aspek kehidupan, multimedia berada di dalamnya. Dengan perkembangan internet yang semakin pesat pula, hampir seluruh media tradisional beralih ke digital. Jadi Anda semua sekarang tentunya sudah sangat terbiasa dengan yang namanya gadget, perangkat komputer. Jadi multimedia tidak akan jauh-jauh berada di situ semuanya. Internet sudah menjadi keseharian Anda semuanya. Oleh sebab itu, multimedia ada di antara itu. Jadi buat Anda semua, alasan multimedia adalah itu, bahwa sekarang eranya era digitalisasi dan multimedia ada di dalamnya. Kemudian adalah sasaran pendidikannya, bahwa di multimedia itu akan dididik untuk pertama memiliki skill kerja profesional, bahwa dasar skill ini, skill kerja profesional ini harus dimiliki oleh anak-anak multimedia khususnya di SMK TI Kartika Cendekia Purworejo. Ketika seseorang memiliki skill kerja profesional, dia akan tahu pekerjaan yang terbaik untuk dia dan untuk company-nya nanti yang akan menjadi tempat dia bernaung. Kemudian selanjutnya adalah memiliki etika dan sikap. Seseorang yang bekerja di bidang multimedia, etika dan sikap yang profesional itu harus menjadi dasar juga, bahwa seseorang ketika bekerja apapun itu, tentunya tidak hanya di multimedia, ini juga harus menjadi tolok ukur dasarnya, etika dan sikap profesional. Kemudian adalah memiliki kemandirian dan mampu bersaing. Di multimedia SMKTI ini kita mencoba untuk membentuk generasi yang mandiri. Mandiri itu artinya begini, dengan modal dia di bidang multimedia, entah itu nanti di desain grafis, animasi, atau di bidang-bidang lainnya di multimedia, dia akan bisa mandiri, tidak selalu bergantung dengan pihak-pihak lain atau sebuah company atau perusahaan, ya. Jadi dia mampu
mandiri, berdikari, membuat sebuah usaha dia sendiri. Perlu kalian tahu bahwa dengan basic bidang di multimedia itu, di internet sangat banyak job-job yang nantinya akan merekrut orang-orang dari multimedia. Seperti halnya ketika kalian ikut kontes logo di Nine Design, di Design Chrome, atau nanti kalian akan mencoba portofolio di Dribble, atau ikut jadi kontributor di Flipping, di Envato, di Shutterstock, atau di Freelancer, atau di Freelancer. Banyak sekali website-website yang penyedia job-job untuk anak-anak multimedia. Jadi jangan pernah merasa canggung di multimedia itu. Besok saya dibekali apa ketika sekolah di SMKTI ini, dan khususnya untuk kehidupan saya nanti. Bahwa ingat, di sini kita juga akan mengajari tentang arti kemandirian dan mampu bersaing. Mampu bersaing di sini seperti ini. Memang sekarang sebagian besar orang untuk dunia multimedia juga sudah banyak yang bisa. Dengan banyaknya era digitalisasi pada waktu ini, semakin banyaknya orang yang akses internet juga, semakin banyak pula orang yang sudah menguasai dunia multimedia ini. Namun di SMKTI ini kita juga akan memberikan sebuah ciri khas dari multimedia itu yang nantinya akan menjadi sebuah daya saing Anda dengan orang-orang lainnya, yang nanti akan menjadi ciri khas Anda yang akhirnya akan mempermudah Anda untuk nantinya mendapatkan job-job di internet tersebut. Lalu kemudian adalah memiliki mental kuat di bawah tekanan kerja. Ya. Mental kuat di bawah tekanan kerja adalah under pressure. Di multimedia itu erat kaitannya dengan dunia yang under pressure, di mana nanti Anda akan sering berhadapan dengan pekerjaan-pekerjaan yang memang terkadang membutuhkan waktu yang sangat cepat untuk mengerjakannya. Dan di multimedia juga nantinya tentunya dalam membuat sebuah konten-konten di multimedia itu perlu pemikiran-pemikiran tertentu, tidak langsung on spot mengerjakannya, perlu pemikiran-pemikiran tertentu dan perlu mengerjakan, sedangkan waktunya juga mepet, karena seperti itu. Jadi dibutuhkan sebuah mental yang kuat di bawah tekanan, dan itu akan tentunya akan didapatkan di SMKTI ini. Maka nanti adik-adik semua ketika sudah masuk sekolah, ingat selalu bahwa sasaran pendidikan kita di multimedia dari tadi awal kelas skill kerja profesional, memiliki etika dan sikap profesional, memiliki kemandirian dan mampu bersaing, dan terakhir adalah memiliki mental kuat di bawah tekanan kerja. Ingat itu, bahwa sasaran pendidikan itu akan menjadi pokok Anda nanti yang akan didapatkan di SMKTI di jurusan multimedia ini. Lalu kemudian adalah materi yang dipelajari. Mungkin adik-adik semua sampai waktu ini masih menerka-nerka ya. Besok materi apa yang saya pelajari di multimedia, dan saya sekarang harus apa supaya besok saya tidak keteteran, tidak kesusahan dalam mengikuti pembelajaran multimedia. Pertama, materi yang dipelajari di jurusan multimedia adalah dasar komputer. Dasar komputer ini menjadi dasaran yang sebelum nanti Anda, adik-adik semuanya ini lanjut ke tahapan multimedia yang lebih tinggi lagi. Dasar komputer ini nanti Anda, adik-adik semua, akan diperkenalkan dengan perangkat-perangkat komputer dan seluruh komponen-komponen komputernya, dan tidak lupa juga mengenai keselamatan kerja juga, bahwa ternyata dalam membuat sebuah konten multimedia itu tidak hanya sekedar bisa desain tok, bisa ngedit tok, tapi ada dasar-dasar komputer semuanya yang nantinya itu menjadi bekal Anda untuk next step memahami mengenai multimedia di tahapan berikut-berikutnya. Lalu kemudian adalah desain grafis. Jadi multimedia, desain grafis ini menjadi dasar
Karena pasca nanti bisa desain grafis atau bisa desain, ya bahasa umumnya itu bisa desain, baik itu secara manual dengan sketsa di kertas atau nanti secara digital melalui software pengolah vektor atau software pengolah bitmap. Di sini juga saya akan perkenalkan buat adik-adik semuanya nanti yang mau fokus ke desain grafis, mulailah sekarang sudah mulai dibiasakan dengan belajar software Adobe Illustrator dan Corel Draw. Untuk versinya menyesuaikan. Silahkan adik-adik semua menyukai versi yang mana, silahkan mau pakai yang Adobe CS atau pakai yang Adobe CC atau mau pakai Corel Draw X4, X6, X7 2019, silahkan kan. Kita tidak melarang, tapi di sekolah kita sudah ada pakemnya kan, dengan menggunakan versi-versi tertentu, tapi itu tidak masalah kan? Itu menjadi sebuah wawasan buat Anda untuk berkembang. Jadi silahkan, yang penting sama-sama ada Illustrator atau Corel Draw untuk desain grafis itu. Serta satu lagi yang adalah Adobe Photoshop ya. Ini adalah materi dasar desain grafisnya. Nanti sebelum untuk lanjut ke tahapan-tahapan berikutnya, desain grafis itu kalau dijabarkan sangat luas sekali ya, sangat luas sekali. Bedanya ada nanti desain logo, ada desain pamflet, ada desain banner, ada desain cover book, ada desain ID card, ada desain spanduk, desain sampai mungkin desain wedding invitation atau nanti untuk desain ini ucapan bela sungkawa itu ya, itu juga ada ya. Karena desain grafis itu banyak lingkupnya, sangat luas sekali, dan ini materi yang nanti bisa menjadi bekal buat adik-adik semuanya pasca nanti lulus dari SMKTI juga, bahwa dari desain grafis desain tok itu kamu sudah bisa berjuang untuk memperjuangkan skill kamu sendiri untuk kehidupan kamu. Selanjutnya adalah di animasi. Pasca nanti tahu mengenai dasar komputer, lalu memahami desain grafis, baru lari ke animasi. Karena di animasi kalau belum ada basic dari dasar komputer dan desain grafis, Anda nanti akan kesusahan. Karena di animasi itu sebagian besar kan, yang akan kita animasikan adalah gambar-gambar vektor maupun bitmap. Jadi kalau Anda masih kesusahan dalam menggambar, membuat karakter atau membuat gambar-gambar tertentu, gambar ilustrasi dan sebagainya, Anda akan kewalahan sendiri ketika nanti di animasi. Jadi tapi begini, jadi Anda tidak juga akan merasa kesusahan bagi Anda yang tidak bisa menggambar ya. Karena di animasi ini ya tidak harus Anda itu langsung gambar secara langsung. Anda bisa lakukan dengan cara-cara simpel seperti tracing, seperti itu kan. Yang penting di animasi ini Anda memahami mengenai proses keying ya, penyusunan kunci-kunci animasi supaya menghasilkan hasil animasi yang sesuai dengan 12 prinsip animasi. Jadi Anda nanti akan diajari bahwa animasi itu bukan sekedar pindah kunci animasinya saja, dari tadinya itu yang berdiri tokohnya jadi duduk. Dari proses itu ada banyak proses-proses lain yang harus dipelajari, yaitu rumus 12 prinsip animasi itu dasarnya dari situ. Nanti Anda akan menghasilkan sebuah animasi yang halus, yang sesuai dengan nyata. Karena prinsip animasi sendiri adalah membuat sebuah pergerakan nyata seakan-akan nyata ya, padahal itu adalah sebuah animasi. Lalu kemudian adalah pengolahan audio dan video. Setelah Anda tahu dasar komputer, dasar grafis, animasi, akhirnya kan pengolahan audio dan video, salah satu bidang materi yang akan kita dapatkan di SMKTI ini dari bidang perfilman atau produksi production house. Nanti kalau kerjanya itu maksudnya nanti ke production house itu audio dan video. Nanti di sini Anda akan banyak
praktek di lapangan dengan membawa kamera profesional, kamera video profesional, dan kamera foto profesional. Di sana Anda akan banyak eksplor mengenai bidang pandang kamera, terus teknik pengambilan gambar, terus pembuatan skenario. Karena jelas di pengelolaan video ini nanti akan sangat tergantung dengan tahapan multimedia, di mana ada tahapan pra, kemudian production, dan pasca production. Di mana pra production nanti Anda akan dididik untuk bisa membuat sebuah skenario atau sinopsis atau storyboard nantinya yang akan digunakan untuk proses syuting di tahapan production. Ketika di tahapan production nanti Anda akan diajari secara langsung di lapangan itu harus bagaimana menempatkan kameranya, terus penempatan lightingnya, lampunya, kemudian penempatan efek-efeknya, kemudian briefing artisnya, supaya artisnya itu nanti dapat sesuai dengan alur ceritanya. Jadi tidak asal-asalan, semuanya ada tahapan semuanya. Lalu di tahapan pasca production Anda akan belajar editing. Dari hasil produksi itu kemudian dikumpulkan, disusun sedemikian rupa, ditata yang rapi, kemudian dibuat efek-efek yang bagus di situ, kemudian dirender. Jadi sebuah golden master, ya. Golden master yang sebelumnya nanti sebelum masuk ke tahapan rilis akan diadakan tahapan ini. Kita akan diuji, ya, akan diadakan pengujian menggunakan alpha testing. Misalnya kita akan menggunakan metode alpha testing, di mana nanti sebelum produk golden release itu kita terjunkan ke lapangan, itu tidak ada sebuah hasil yang tidak sesuai dengan permintaan lapangan atau permintaan customer, maksudnya seperti itu. Jadi tahapannya setelah edit adalah masuk ke tahapan alpha testing, dites bareng-bareng dengan teman-temannya, kemudian golden master itu akan dilempar ke pasaran. Di sini juga Anda akan dididik untuk bisa mengolah audio. Setiap karya video itu selalu tergantung dengan audionya. Nah, nanti Anda akan dididik untuk penyusunan sebuah waveform, atau mungkin nanti buat MIDI juga di situ sebagai backsoundnya dari video tersebut, supaya menghasilkan sebuah karya yang enak untuk dipandang dan didengar. Ingat, di sini adalah pengolahan audio video, enak dipandang dan enak didengar. Tidak hanya enak didengar saja, tidak hanya enak dipandang saja. Lalu kemudian adalah di bidang kerja. Setelah tadi pertama alasannya multimedia, kenapa? Ya, sekarang bidang kerjanya apa? Kita sesuaikan dengan era saat ini. Di multimedia untuk era saat ini, pertama bidang kerjanya adalah graphic designer. Ya. Graphic designer itu sekarang hampir, kalau kita persentase ya, kalau tidak salah sekitar 75% lebih. Ketika Anda buka situs-situs pencari kerja kayak Jobstreet, Jobs ID, mungkin di LinkedIn juga Anda cari di sana, kan banyak sekali perusahaan yang mencari seorang graphic designer. Karena apa? Yaitu segala sesuatunya sekarang untuk menyampaikan ke orang lain itu akan disampaikan dengan sebuah penggambaran visual yang akan menarik orang untuk membacanya, untuk melihatnya, memahaminya, kemudian menelaahnya, dan akhirnya orang tersebut akan paham. Jadi graphic designer ini sangat berpengaruh besar pada waktu-waktu ini, makanya sangat dibutuhkan di banyak sekali perusahaan, baik perusahaan lokal maupun perusahaan nasional. Lalu kemudian adalah animator. Animator di Indonesia mungkin belum begitu banyak, karena jelas dengan PH-PH yang mengarah ke animator itu belum begitu banyak. Tapi animator di sini tidak harus nasional.
sesuai dengan sasaran pendidikan kita, bahwa di multimedia ini ya, kita harus memiliki sebuah kemandirian dan mampu bersaing. Nah, contohnya contoh sederhana jadi animator rumahan itu adalah Anda bisa membuat sebuah udara digital. Pada waktu ini kan wedding invitation itu sudah jadi tren sekarang. Waktu pandemi seperti sekarang ini, untuk membuat undangan cetak itu susah ya, dan ribet untuk pengantaran dan lain sebagainya kan. Makanya sekarang wedding invitation undangan digital itu bisa menjadi tren sekarang. Tidak hanya untuk undangan toh, untuk promo-promo sebuah tempat usaha itu pakai animasi juga sangat bagus, sangat menarik. Konten-konten video singkat, motion graphic yang masuk ke ini story Instagram itu menjadi sebuah daya tarik juga bagi pengunjung Instagram untuk melihatnya ya. Konten singkat untuk mempromosikan. Saya yakin Anda pengguna sosial media pasti sudah sangat terbiasa dengan konten seperti itu ya. Itu semua adalah yang buat animator rumahan sebenarnya, yang animator simple. Meskipun ada beberapa yang harus dibuat oleh pihak-pihak yang memperkerjakan animator, tapi ketika Anda bisa mandiri menjadi animator mandiri, kenapa tidak ya? Jadi job animasi itu sangat banyak sekali. Jangan terus berpikir berarti animator itu harus bisa buat sebuah film kayak Doraemon, kayak Shinchan, kayak Finding Nemo seperti itu. Itu di perusahaan, di PH sana, dan yang buat tidak hanya satu orang, itu banyak sekali orangnya. Nah, kalau Anda sebagai lulusan SMK nanti dari SMKTI ini, Anda perlu mencoba untuk mandiri dulu ya. Seperti tadi yang saya sebutkan, Anda bisa membuat usaha rumahan untuk wedding invitation digital, untuk promo marketing digital ya. Banyak sekali. Saya yakin nanti ketika Anda mengeksplor itu dan mencoba mengimplementasikan itu di rumah Anda ya, Anda akan banyak membantu orang, baik tetangga Anda yang memiliki usaha yang belum berkembang, atau mungkin bahkan desa Anda sendiri yang mungkin masih belum terkenal, bahkan dikenal orang di Purworejo sendiri kan, nanti bisa go to internasional seperti itu ya. Asal Anda konsisten untuk membuat konten Anda. Lalu konten kreator ya. Konten kreator itu untuk waktu ini erat kaitannya dengan YouTuber ya. YouTuber. Nah, Anda mungkin kalau di YouTube itu kan harus viewernya banyak baru nanti bisa jadi beruang, bukan lumayan. Tapi kalau masih sedikit-sedikit ya belum bisa. Nah, konten kreator di sini lebih dari YouTuber. Konten kreator itu termasuk Anda harus menuliskan captionnya, harus membuat deskripsinya. Contohnya Anda dari seorang kontributor dari salah satu perusahaan pertelevisian atau media-media digital ya, Anda sudah jadi konten kreator di situ. Anda memiliki modal kamera HP, bisa foto, bisa video, lalu Anda terbiasa menulis sebagai captionnya di situ, sebagai deskripsinya di situ, deskripsikan mengenai peristiwa itu, kemudian Anda kirimkan ke sana. Nah, Anda menjadi kontributor juga, Anda juga akan mendapatkan pemasukan juga. Lalu adalah digital marketing. Nah, ini salah satu bidang kerja di multimedia yang sekarang sudah gencar-gencarnya sekali kan. Nama ini mengangkat pemahaman orang mengenai marketing ya. Marketing itu maaf dulu hanya orang-orang tahunya sales ya. Sales yang pergi-pergi tiap hari, entah naik motor atau mobil, masuk-masuk ke warung atau ke toko-toko, promo-promo seperti itu ya. Meskipun dengan output yang terkadang tidak semua warung atau toko mau untuk membelinya. Sekarang digital marketing itu merubah mindset itu semua menjadi bahwa marketing itu menjadi hal pokok dari sebuah perusahaan yang memang dia bergerak di bidang jual beli atau jasa.
Ya. Jadi melalui digital marketing ya, melalui digital marketing ini nanti perusahaan-perusahaan tersebut bisa menjual, mempromosikan penjual barang-barang jual belinya atau mempromosikan jasa-jasa mereka. Jadi digital marketing ini kemudian mengalihkan dari konsep lama mengenai marketing secara langsung door to door menjadi marketing melalui media sosial atau internet. Dan ini adalah prospek besar bagi anak-anak kejuruan multimedia. Semua lini sekarang butuh seorang digital marketing. Bahkan di sebuah instansi pemerintahan atau di perusahaan yang memang basicnya bukan untuk jual beli atau jasa pun, digital marketing dibutuhkan. Karena sekarang setiap kegiatan mereka harus mereka upload, harus mereka tambahkan di websitenya, di sosial medianya, supaya masyarakat akhirnya tahu bahwa di tempat A ada perusahaan A, di tempat B ada perusahaan B dan sebagainya, seperti itu ya. Jadi sekarang di semua lini harus ada digital marketing. Cuma ya kan, sekarang digital marketing tersendiri memang harus dibekali oleh banyak komponen, dari mulai desain grafis, animasi, pengolahan video, dan sekarang yang sedang hits adalah pengolahan SEO atau pengolahan grafik, peningkatan grafik viewer di Google. Nah, itu digital marketing juga harus dibekali dengan itu semuanya. Secara keseluruhan dapat saya sampaikan bahwa Anda, adik-adik semua yang sudah memilih jurusan multimedia, itu adalah jurusan yang tepat pada era-era ini dan kedepannya. Karena kedepannya tentunya industri 4.0 ini akan sangat-sangat berkembang dan sangat-sangat membutuhkan orang-orang multimedia untuk segala lininya, baik itu untuk mempromosikan, untuk memberikan informasi, segala sesuatunya. Sekarang memang dibutuhkan orang-orang multimedia. Jadi tetap semangat bagi Anda semuanya. Jurusan yang Anda pilih multimedia adalah jurusan yang tepat, dan di SMKTI Kartika Cendekia Purworejo sesuai dengan sasaran pendidikan kita dan materi-materi yang akan kita pelajari adalah pilihan yang tepat pula. Di SMKTI kita, di multimedia SMKTI Kartika Cendekia Purworejo, kita akan mandiri, kita akan menjadi kuat, kita akan memiliki skill yang profesional dan dapat diterima oleh dunia kerja secara luas. Ya, tetap semangat. Semoga apa-apa yang Anda semua cita-citakan akan dipermudah segala sesuatunya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.